Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sedulur, jadi beberapa waktu belakangan ini sempat trending, sempat viral di beberapa platform media sosial kayak YouTube, Facebook, TikTok, X. Semua ini sempat viral tentang sebuah potongan video tentang seorang ustadz ataupun pendakwah, penceramah yang kemudian beliau juga adalah seorang pejabat negara ya teman-teman, yang kemudian memang dalam suatu acara ceramahnya, di sela-sela ceramahnya beliau kemudian melontarkan kata-kata yang enggak terpuji, yang kesannya yang menghina, dan kemudian seorang penjual teh ya dalam acara tersebut dengan kata-kata yang enggak terpuji, dan kemudian justru setelah itu pun enggak cukup, kemudian sekelompok orang, beliau dan orang-orang sekitarnya mentertawakan habis penjual es teh yang memang yang nggak berdaya ya, karena memang tampaknya lebih tua daripada yang mentertawakan dan ditertawakan di depan orang banyak gitu kan. Dan ini kemudian menjadi perhatian netizen ya. Peristiwanya ini tanggal 20 November, kemudian viral sekitar tanggal 2 Desember. Artinya memang kemudian ada jeda waktu kemudian sekitar 2 minggu sampai kemudian viral, dan kemudian memang mendapatkan respon yang negatif gitu kan dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Bahkan kalau nongkrong-nongkrong di warung, sampai teman saya punya teman di Cianjur juga yang kerja dia selalu sibuk tuh kalau kerja malam sampai pagi gitu kan. Masa sering itu untuk bedeti ayam di tempat pemotongan, nah itu aja komen-komen saya heran tuh semua itu. Saya kemarin main ke tempat kawan di kampung, pelosok kampung, cerita tentang itu juga. Nah ini memang kemudian nggak sadar ya kalau kemudian dia blundernya public figure, blundernya seorang pejabat saat ini ya bisa bahaya ya gitu kan, bisa nyebar langsung ke seluruh pelosok negeri. Dan memang ini memang kaitannya kan memang beliau ini kan memang kemudian orang di lingkaran kekuasaan Pak Prabowo Subianto, presiden kita, yang memang kemudian memang saat ini gambaran citra pembangunannya itu udah ketara bagus 2 bulan ini kan, dimana orang Pak Prabowo dan para stafnya yang bekerja keras untuk kemudian membangun negeri kita ini dan menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat kecil gitu kan, dan citranya udah terbangun bagus, sepertinya ya rusak ya gitu kan. Tapi lagi-lagi kemudian akhirnya ya sang pendakwah tersebut sepertinya kemudian mendapat teguran dari sekretaris kabinet dan kemudian meminta maaf kepada Bapak penjual es teh, dan sepertinya ya pengen baik gitu kan. Tapi ternyata urusannya nggak sampai di situ juga kan, terus saja ini kan publik ini sudah terlanjur kecewa gitu kan. Dan Bapak penjual es tehnya itu saat ini juga justru malah seperti ya lumayan murah rezekinya, tapi lagi-lagi bukan karena karomah ataupun keahlian orang yang kemudian ini ya, bukan ya, karena memang namanya rezeki itu udah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Karena memang kemudian kalau konsep-konsep menghina atau merendahkan manusia yang lain itu betul-betul, kalau kita sebagai seorang muslim, even nggak perlu kemudian jadi orang yang beriman, even kita nggak perlu kemudian lah gitu seperti orang yang betul-betul alim saya bilang, atau mungkin orang yang nggak begitu mengenal tentang agama pun pastinya juga melihat hal-hal seperti yang terjadi kemarin merasa nggak pantas gitu. Hati kecilnya pasti nggak senang gitu kan. Saya nggak ngerti kalau kemudian ada orang-orang yang memang kemudian ilmu agamanya dikatakan tinggi kemudian senang ataupun berbangga melihat hal yang seperti itu. Saya nggak ngerti gitu kan. Karena ini kan kalau kita belajar agama ini adalah cahaya pasti juga akan orang-orang kalau kemudian dekat dengan cahaya nurnya Allah Subhanahu wa taala pasti nggak senang itu hati kecil kita kalaupun bersih. Bahkan kita ini mungkin nggak orang-orang yang begitu religius pun melihat hal-hal yang seperti itu, kalau kemudian etika dan moral kita masih dan hati kita bersih pastinya nggak suka. Yang jelas kalau kita sebagai seorang Islam, seorang muslim, tentunya referensi kita yang ada tentunya dari Al-Quranul Karim dan hadisnya Nabi Muhammad SAW gitu kan. Melihat memandang suatu peristiwa, dan ini memang sangat suatu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu jelas sekali ya di firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim, tepatnya surat Al-Hujurat ayat 11 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'i asa ayakuna khairum minhum, yang artinya sebagai berikut: wahai orang-orang yang beriman. Redaksinya sangat jelas sekali, orang-orang yang beriman yang dituju itu kan, bukan manusia. Janganlah kalian kemudian suatu kaum dari kalian kemudian menghina, melecehkan daripada kaum yang lain, karena bisa jadi kaum yang dilecehkan itu lebih baik dan lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada yang menghina atau melecehkan. Dan janganlah kemudian wanita-wanita dari kalian, sekelompok wanita dari kalian menghina ataupun melecehkan sekelompok wanita yang lain, karena bisa jadi wanita-wanita yang dilecehkan, wanita-wanita yang dihina itu lebih baik dan lebih mulia daripada yang menghina. Ini jelas sekali teman-teman gitu kan. Kita nggak ngerti gitu kan masalah kemudian seorang itu tampilan fisiknya seorang yang mulia gitu kan, seorang yang kemudian tampilan religius gitu kan, kata-katanya selalu berbalut hal-hal yang berkaitan dengan agama, tapi kan memang segala sesuatu itu dilihat dari isi hatinya, dan isi hatinya yang tahu orang tersebut dan juga Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengungkapkan bahwasanya hal-hal tersebut suatu hal yang sangat tercela gitu kan, dan memang dilarang dalam konsep agama Islam, termasuk dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW sebagai berikut hadisnya: Bismillahirrahmanirrahim, al-kibru batorul haq wa khomtun nas, yang artinya sebagai berikut: al-kibru, kesombongan, ujub ataupun kesombongan itu adalah kemudian menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini jelas sekali ya, bukan? Ini bagian daripada ujub dan kesombongan. Ujub dan kesombongan ini nggak berhak manusia ya. Sombong siapa mereka gitu kan, siapa kita nggak akan pernah tahu jalan hidup kita kan, dimana kemudian akhir kehidupan kita, apakah jadi orang yang beriman ataupun kemudian jadi orang yang kemudian fasik ataupun mungkin orang jadi seorang pendosa, kita nggak tahu, karena kita memang bergantung sama salah satunya dari takdir yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Memang kemudian memang saat ini juga kemudian kan memang publik semua ya, ketika orang itu melakukan menjadi tabiat gitu kan, ini kan sebenarnya kan memberikan contoh yang nggak baik, yang dikasih contoh yang nggak baik ini kan generasi muda umat Islam gitu kan, generasi muda Muslim. Bayangkan di situ kalau dalam video tersebut banyak anak-anak muda, anak wanita, laki-laki yang masih muda usia itu mentertawakan seorang yang lebih tua dari. Dan pastinya dikatakan dulu seorang ulama mengatakan pastinya nanti ketika kemudian yang paling ceritanya paling keras di yaumil akhir adalah orang yang kemudian memberikan contoh yang tidak baik dan kemudian diikuti oleh orang banyak gitu kan. Ini ya pesan saya gitu kan. Ini karena nanti seperti itu memberikan contoh yang tidak baik dan dianggap itu sesuatu yang lumrah. Ini kan memang berbahaya ya gitu kan, berbahaya sebetulnya untuk kehidupan akhiratnya buat orang tersebut, oknum tersebut. Karena memang diberitakan oleh ulama-ulama dahulu adalah yang paling jerit keras ceritanya nanti di yaumil kiamat, di yaumil hisab nanti adalah orang-orang yang kemudian melakukan keburukan ataupun hal-hal yang tercela, dan kemudian hal tersebut kemudian jadi panutan dan jadi contoh dan diikuti orang-orang banyak gitu kan. Nggak menutup kemungkinan gitu kan, anak-anak muda yang kemarin memang datang ke ceramah pengajian kemudian melihat hal-hal yang dicontohkan seperti itu, nganggap seperti itu hal yang lumrah gitu kan, padahal itu kan bukan merupakan contoh ataupun suri toladan dari role model kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, semoga kemudian memang kalau kemudian sang pendakwah penceramah tersebut ya memang sudah meminta maaf, semoga dari dasar hatinya yang paling dalam, bukan karena kemudian dipantau oleh publik karena tekanan netizen ataupun kemudian ditegur oleh atasannya. Itu saya pikir hal yang mulia, hal yang luar biasa yang patut kita apresiasi. Nah, apalagi kemudian memang beliau juga mengundurkan diri dari posisinya, dan memang sepertinya Bapak Prabowo Subianto, presiden kita, lagi-lagi dia tegas ya, menggambarkan keberpihakannya kepada masyarakat kecil, kepada warga menengah ke bawah yang sebetulnya harusnya mendapat perhatian khusus gitu kan, bukan kemudian untuk dihina ataupun dilecehkan. Ya jelas Pak Prabowo Subianto ini saya apresiasi luar biasa, dan kemudian Pak Prabowo Subianto juga nggak melankolis, nggak perlu kemudian nahan-nahan, nggak perlu kemudian berusaha untuk menahan, sudah gitu kan,
mengakui kesalahannya, diapresiasi langkah Satria menurut Pak Prabowo Subianto dan akan dicarikan gantinya. Artinya kemudian kita juga bersyukur saat ini kita memiliki presiden yang betul-betul tegas gitu kan. Kalau kemudian yang dicari 1000% sempurna juga susah. Pasti setiap manusia ada kelemahan, ada kekurangan dan ada kelebihannya. Tapi untuk Pak Prabowo Subianto dalam langkahnya ini luar biasa. Saya juga berbangga dengan Pak Prabowo Subianto. Dulu saya dari kecil itu ngidolain Pak Prabowo ya. Saya ingat ketika Pak Prabowo itu dari Danjen Kopassus tuh saya nonton terus tuh, nonton. Sekarang belum ada internet kayak sekarang gitu kan, pakai baret merah gagah gitu kan, ketika dulu memimpin operasi di Mapenduma ya, penculikan orang-orang asing di Papua oleh kelompoknya Kelly Kualik. Sampai dulu saya itu berangan-angan pengen jadi masuk TNI itu ya karena dulu ngidolain Pak Prabowo, dan ini keren ya. Tapi kalau kemudian ya ini udah pas sekali gitu kan, Prabowo tegas gitu kan, ya udah gitu mengundurkan diri, nggak ada yang namanya melankolis ditahan-tahan, digindol-gindoli, nggak ada. Sudah melakukan kesalahan ya sudah mengundurkan diri, akan dicarikan gantinya. Dan semoga juga sang pendakwah tersebut menyadari kesalahannya dan menjadikan ini pembelajaran sehingga kedepannya lebih baik, dan kita apresiasi langkahnya yang kemudian secara kesatria mundur dari jabatannya. Karena memang kemudian kalau blunder-blunder seperti ini diekspos terus, ini bisa seperti peribahasa setitik nila bisa rusak susu sebelanga. Kasihan nanti, sayang Pak Prabowo dan orang-orang dekatnya yang memang sudah bekerja keras untuk membangun negeri ini dan citranya sudah bagus di mata para warga negara dan masyarakat, kemudian akan rusak oleh blunder-blunder yang dilakukan oleh orang-orang yang kemudian memang sering melakukan blunder ya di sini. Dan ini memang kita patut bersyukuri, lagi-lagi kita mendapatkan pemimpin yang amanah, tegas seperti Pak Prabowo Subianto. Mantap. Semoga bermanfaat teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.